Dari Pak Dedi Sujadi. Assalamualaikum Ustaz. Langsung. Boleh tak daging kurban dibagikan kepada orang non-muslim? Suatu ketika datanglah seorang perempuan namanya Asma binti Abi Bakar. Dia pindah dari kota Makkah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Emaknya tinggal di Madinah, emaknya tinggal di Makkah karena tak Islam. Emaknya musyrik, non-muslim, beda agama. Rupanya rindu itu tidak mengenal agama. Walaupun beda agama, kalau sudah rindu, tetap rindu. Akhirnya datanglah emaknya ke kota Madinah, 8 hari 8 malam naik onta emak-emak sampai ke kota Madinah. Anaknya takut ketemu. Lapor ke Nabi, "Ya Rasulullah, ummi qadimat wa hiya raghimatun." Emak saya datang ingin ketemu saya, rindu banget. Alah Ustaz, baru 3 kali ke Jakarta udah pakai banget. Rindu kali dia. Rindu kali dia sama aku ya Rasulullah. Boleh enggak aku jumpa sama dia biar jangan apa kali dia. Apa kata Nabi? Afa asiluha? Boleh ku sambung silaturahim dengan emakku yang tak Islam itu? Kata Nabi, siliha. Silakan sambung tali silaturahim. Yang kedua dia tanya lagi, afa u'tiha? Boleh ku kasih cenderamata oleh-oleh hadiah untuk emakku ini ya Rasulullah? I'tiha, kasih dia hadiah. Sekarang saya nanya ke Pak Dedi Sujadi. Berdasarkan riwayat ini, bolehkah memberi hewan kurban pada non-muslim? Saya yakin Pak Dedi Sujadi sudah bisa menjawab. Saya tidak menjawab pertanyaan, tapi saya mengajar jamaah untuk bisa menjawab pertanyaan. Sehingga nanti ketika jamaah ditanya, boleh enggak daging hewan kurban ini kita berikan kepada non-muslim? Boleh. Dalilnya apa? Karena Nabi mengizinkan Asma memberikan hadiah kepada emaknya yang non-muslim. Tapi syaratnya yang diberikan itu adalah kurban sunat. Karena hadiah itu sunat. Adapun zakat nggak boleh, karena zakat mesti kepada sesama muslim. Kurban wajib juga tak boleh. Aku bernazar, ya Allah, kalau luluslah anakku ini, maka aku berkurban. Itu tak boleh, karena itu kurban wajib. Kurban sunat boleh. Silakan. Tapi tentu sesuaikanlah. Kalau di komplek itu non muslimnya 10, Islamnya 50. Ya dapatlah semua. Yang pula jamaah yang sembahyang tak dapat, aku sembahyang kemudian tak dapat, dia tak sembahyang tak dapat. Kalau gitu aku tak sembahyang lah, kata jamaah pula. Pokoknya teknisnya terserah, yang jelas hukumnya boleh. Selanjutnya Bapak Mahfud Yoza. Ustadz, sahkah seorang suami menceraikan istrinya melalui handphone dan menjatuhkan talak 3? Ad-dalilu idhah tamala saqatal istidlal. Kalau dalil itu mengandung maybe, ihtimal, maka tak bisa jadi dalil, tespek. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'. Kalau ada perempuan dicerai suaminya, dia baru boleh nikah lagi setelah 3 bulan. Kenapa sih nunggu 3 bulan? Supaya ketahuan perutnya kosong. Kalau kosong, silakan nikah. Walladzina yatawaffawna minkum yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Perempuan yang suaminya meninggal dunia, maka tunggu 4 bulan 10 hari. Setelah 4 bulan 10 hari, ternyata tak ada apa-apa, datang orang meminang, nikah. Nah sekarang kan sudah ada tespek. Maaf cakap, kencengi, tertulis itu, positif, negatif. Kenapa tak dibuang saja 3 bulan, 4 bulan 10 hari ini? Karena alat itu mengandung ihtimal. Maybe yes, maybe no. Coba kalau ada orang yang berani mengatakan pakai tespek, begitu ditengok negatif, nikah.
Setelah nikah dicek, loh ini hamilnya udah 9 minggu, nikah baru 2 minggu. Dek, ini kata dokter udah 9 minggu, kita kan baru nikah 2 minggu. Ya bang, kemarin waktu abang ngobrol itu lewat ngobrol bisa juga. Mana pula bisa? Bukan dia Bluetooth. Nah, begitu juga dengan handphone ini. Saya dalam masalah hukum saya ketat. Kalau dalam masalah muamalah, interaksi sosial saya termasuk longgar. Tapi kalau masalah hukum saya ikut Imam Ahmad bin Hanbal, idza rawaina fil ahkami tasyaddatna. Kalau kami meriwayatkan dalam masalah hukum kami ketat. Kalau SMS ini bisa jadi dia pergi ke WC, HP-nya tinggal. Datang kawan. Kucerai kau talak 1000. Apalagi sekarang zaman prank kan? Di prank orang. Nomor saya ganti, diretas orang. Nomor bisa diretas orang. Bisa pula semua orang satu kota dapat SMS dari saya. Coblos nomor 1, perintah Ustadz Somad. Nomor saya diretas orang. Jadi dia pakai handphone ini tak bisa. Oleh sebab itu, pakai kaidah ad-dalilu idza ihtamal saqata bihil istidlal. Begitu Pak Mahfud. Selanjutnya Pak Ucok Sitorus. Pak Ucok Sitorus, inilah yang dikabulkan Allah doanya, ihdinas siratal mustaqim. Karena Sitorus. Tak ada dia belok-belok. Sitorus. Apakah sepupu sanak bapak boleh jadi wali nikah, sementara boleh juga dia dinikahi? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Pak Ucok punya anak namanya Butet. Lalu kemudian Pak Ucok ini punya saudara laki-laki. Nama saudara laki-lakinya Pak Tegar. Pak Tegar ini punya anak laki-laki. Punya anak laki-laki namanya si Menek. Si Menek. Menek itu artinya Sony. Ketek. Si Menek. Dah. Itulah yang dimaksud Pak Ucok tadi sanak bapak. Maksud sanak bapak itu bapaknya adik-beradik. Bapak si Butet dengan bapak si Menek adik-beradik. Kalau orang Melayu menyebutnya saudara sewali. Kenapa disebut saudara sewali? Ini alasan mengapa ini disebut sewali. Sekarang banyak orang tak tahu, disebutnya yang begini sepupu. Kan sepupu. Sepupu itu maknya adik-beradik. Itu baru sepupu. Kalau nenek adik-beradik, 2 pupu. Si Butet nih, walinya siapa? Wali pertama si Butet, Pak Ucok Sitorus. Wali kedua si Butet siapa? Opung Sitorus. Opung ayah Pak Ucok. Wali keduanya siapa? Anak Pak Ucok yang laki-laki. Siapa namanya? Si Godang. Wali 3. Udah? Siapa lagi wali yang keempat? Adik. Siapa? Ini karena dia generasi milenial, namanya siapa? Milenial lah namanya. 4. Berapa udah walinya? Ayah, datuk, abang, adik. Abang, ayah. Rupanya Pak Ucok ini punya abang lagi. Abang Pak Ucok. Ini wali dia yang ke-5.
abang ayah. Yang keenam, Pak Tegar, adik Pak Ucok. 6 wali si Butet. Ayah, opung, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Datang tsunami, mati semua. Likuifaksi, angin puting beliung, disapunya semua. Pak Ucok mati, sorry Pak Ucok. Pak Ucok mati, opung mati, abang mati, Tegar mati, si Godang mati, si Lemenial mati. Tinggal si Menek hidup. Maka waktu mau nikah si Butet, siapa walinya? Si Menek. Si Menek ini bisa jadi wali. Itulah maka disebut si Menek ini saudara sewali. Apa beda si Menek jadi wali dengan yang lain? Yang lain ini mahram bagi si Butet, wuduknya tak batal dan tak bisa nikah. Butet tak bisa nikah dengan Pak Ucok, Butet tak bisa nikah dengan opung, Butet tak bisa nikah dengan abang Pak Ucok, Butet tak bisa nikah dengan si Godang, Butet tak bisa nikah dengan milenial. Bedanya dengan si ini, dia satu kali sebagai wali ketika wali lain meninggal, dan dia bisa nikah dengan ini. Pak Ustadz, masa dia bisa nikah, bisa jadi wali? Itu udah aturan agama. Ini yang disebut dengan tauqifi. Tauqif itu bukan hukum yang dibuat-buat, syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Ayahnya adik beradik bisa dia nikah? Bisa. Mana dalilnya? Wa banati ammika, anak-anak pamanmu. Anak-anak pamanmu. Si Menek punya paman. Siapa namanya? Ucok. Ucok punya anak perempuan. Anak-anak pamanmu boleh kau nikahi. Inilah anak paman. Jelas? Tapi Menek, ini ku nasihatkan pada si Menek. Pesan Abu Bakar Siddiq, igtaribu tasihhu. Nikahlah kau dengan orang asing supaya anak cucumu sehat. Karena kalau nikah terlalu dekat, maka nanti karena gen terlalu dekat, banyak terlahir anak cacat. Cacat fisik segala macam. Bagus. Tapi Pak, ada sebagian orang dia mau nikah dekat-dekat nih. Supaya apa? Supaya harta si Butet tak lari kemana-mana. Nah, itu lain lagi ceritanya. Kita bicara tentang masalah hukum dan sosial. Begitu Pak Ucok, panjang cerita pertanyaan Pak Ucok. Selanjutnya Pak Beni, Ustadz, mengapa Allah menutup hati manusia? Kenapa Allah menutup? Kau kenapa tak ke masjid? Mohon maaf Pak Haji, hatiku sudah tertutup. Kenapa tertutup? Allah menutupnya. Kalau Pak Haji mau salahkan, salahkanlah Allah. Mak, kata Pak Haji, betul juga anak ini. Ngiri-ngiri pertanyaan jamaah. Saya senang berarti jamaah ini ngaji. Pertanyaannya begitu tuh menunjukkan dia ngaji. Taba'allahu ala qalbih. Allah menutup hatinya. Hadisnya jangan dipotong. Apakah ujuk-ujuk tiba-tiba Allah menutup hati? Tidak. Coba baca hadis sebelumnya. Pangkal hadisnya apa? Man tarakal jumu'ata salasa marratin tahawunan. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut karena sepele. Kok kemarin tinggalkan sholat Jumat 3 kali? Iya, bukan karena tahunan. Tapi apa? Karena COVID-19. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, Allah mengunci pintu hatinya. Maka, kenapa Allah mengunci pintu hati? Karena Allah menghukum. Allah mengunci pintu hati itu maksudnya adalah hukuman.
Kalau takut hukuman, jangan tinggalkan ibadah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Jangan dipotong ayatnya. Coba tengok. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Baru khatamah. Tarakal Jum'ata, meninggalkan Jumat, Allah marah, baru Allah kunci hati. Kafara, ingkar. Setelah ingkar dia, nggak mau ikut syariat Nabi Muhammad, Nabi sudah diturunkan, sahabat sudah didatangkan, wali-wali Allah sudah dikirim, tetap juga ingkar, hukumannya apa? Khatamallahu ala. Ini contoh lain, 1, 2, 3. Azaghallahu qulubahum. Allah memalingkan hati mereka. Kenapa Allah belokkan hati mereka, Pak Ustaz? Kenapa Allah palingkan? Baca pangkal ayatnya. Falamma zaghu. Ketika mereka berpaling, dihukum Allah. Allah palingkan hati mereka. 4. Yudil wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Disesatkan Allah, dikunci, distempel, dipalingkan, disesatkan. Apa salah manusia kenapa dikunci hatinya? Apa salah manusia kenapa dia distempel? Apa salah manusia kenapa dia dipalingkan? Apa salah manusia kenapa dia disesatkan? Baca pangkal ayatnya. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Yang disesatkan Allah itu karena dia fasik. Fasik itu apa? Enggak mau tahu. Hantam kromo. Sudah bolak-balik bebuih mulut ustaz ceramah. Jangan. Allah disesatkan Allah sekalian. Nah, terjawab kan Pak Beni? Terjawab. Kira-kira terjawab tak pertanyaan tadi? Terjawab. Terakhir Ibu Nurul Aini. Nur artinya cahaya, Ain mata. Nurul Aini cahaya mata. Ustadz, mohon penjelasan tentang isbiru, wasabiru, warabitu. Isbiru, wasabiru, warabitu. Isbiru, sabiru, rabitu. Pertama, sabar diri sendiri, self control, sabarkan diri sendiri, tahan emosi, latihan puasa Ramadan, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bait, puasa Nabi Daud. Diri sendiri, tahan marah, tahan emosi, diri sendiri. Setelah diri sendiri, wasabiru, orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum, dirimu dulu, wa ahlikum, orang sekitar. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Nabi itu untuk diri sendiri 40 tahun. Setelah itu bertahan di gua Hira, baru disuruh untuk baru orang lain. Setelah person-person ini baik, sebenarnya Allah sedang mengajarkan ilmu sosiologi. Person. Kalau person ini baik, dia terconnecting langsung. Connect.
barulah bisa rabit. Rabit, saling ingat mengingat. Asal kata rabit, rabitu, rabitoh, ikatan. Rabitatul alam al-islami, persatuan. Kita sekarang mundur. Kenapa sekarang kita nggak ada persatuan? Karena kita tidak bisa menyabarkan orang lain. Kenapa kita nggak bisa menyabarkan orang lain? Diri kita nggak sabar. Nah, Allah sedang mengajarkan proses diri, orang lain, baru bisa Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, hendaklah kamu bersama orang-orang bekerja sama. Kita baru bisa bekerja sama kalau sama-sama takut kepada Allah. Akhirnya orang-orang yang takut kepada Allah tadi, yang sudah bisa mengontrol diri dan dikontrol orang lain juga nggak marah, barulah bisa buat persatuan. Nama persatuannya tabung wakaf umat. 35 orang. Ya, di situ simpang. Akhirnya barulah kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Diri. Setelah diri, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Setelah diri baru bisa bersama-sama. Setelah bersama-sama baru wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf, nahi munkar. Sekarang mundur. Kenapa enggak ada amar ma'ruf nahi munkar? Karena orang enggak bisa buat persatuan. Kenapa enggak ada persatuan? Person-personnya. Maka perbaiki person. Tabung wakaf umat baru bisa terwujud setelah mengenal person pribadi-pribadi itu. Berapa lama? 12 tahun. Kenal, masuk hutan, naik perahu, sama-sama susah. Sudah kenal betul. Banyak kawan tertawa. Ini teman-teman bersusah ini kenal sebaik-baiknya, barulah bisa. Jenis manusia ini, lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama berkawan, banyak teman, macam-macam model teman. Tipe model yang pertama Al-Baqarah. Tipe yang kedua adalah An-Namirah. Tipe yang ketiga adalah Al-Kilab. Al-Baqarah, lembu. Ada kawan nih model lembu. Lembu nih semarah apapun dia tidak akan pernah menggigit. Paling-paling menanduk. Ada model kawan nih lembu. Semarah apapun dia, sesakit apapun dia kita buat, dia tak akan pernah menggigit kita. Paling-paling menanduk aja. Itu pun dah marah sekali. Ini model Al-Baqarah. Tipe yang kedua, harimau. Kita bisa berkawan sama harimau kalau sama-sama kenyang. Bisa kita berkawan. Kenyang dia, bisa berkawan. Tapi kalau pas lapar, jangan. Habis kita. Habis kita. Tipe yang ketiga nih. Mau kenyang, mau lapar, menggonggong terus. Anjing. In tahmil alaihi yalhas, au tatrukhu yalhas. Mau kau usir, dia tetap menjulurkan lidahnya. Mau kau diam pun tetap dia menjulurkan lidah. Mau kenyang pun dia menggonggong, lapar pun menggonggong juga. Nah ini. Itu filosofi berkawan. Itulah kaji kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Di akhir majelis banyak silap salah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.